Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari SMA Islam Bandung ya? Ya, Gimana nih kabarnya teman-teman? alhamdulillah. Kok lemes banget? Belum sarapan ya? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke, kenalin, nama aku Intan Marcelina. Aku di sini sebagai pemandu wisata di Museum Batik Pekalongan. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang pernah ke Museum Batik Pekalongan? Belum. Oh, berarti first time ya? Ya. Oke, selamat datang di Museum Batik Pekalongan ya teman-teman. Sebelum melakukan kegiatan, aku mau kasih tahu beberapa syarat-syarat dan aturan yang harus teman-teman ikuti di museum ini. Yang pertama, teman-teman memasuki area museum itu wajib mengenakan sepatu, entah itu slip-on, flat shoes, atau sepatu jenis lainnya. Dilarang memakai sandal capit ya, atau sandal jepit lainnya. Kedua, teman-teman dilarang membuang sampah, dilarang merokok, dan juga tidak berkata seenaknya di area museum. Lalu juga tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh pihak museum, seperti garis-garis merah nanti di dekat-dekat pameran yang koleksi di galeri kita. Lalu juga tidak memakai flash pada saat memotret gaun-gaun atau pakaian-pakaian yang ada di area batik. Kenapa? Karena flash atau ya pokoknya kamera flash itu bisa merusak ke pencahayaan pada kain batik dan juga patung-patung yang ada di dalamnya ya teman-teman. Sebelumnya ada yang merasa keberatan akan peraturannya? Cukup ya, aman ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini teman-teman memasuki ruangan sejarah ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih sejarah batik itu apa? Enggak. Oh, mungkin belum tahu ya. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan tentang batik itu sendiri. Nah, batik itu proses pewarnaan pada kain dengan menggunakan canting dan pengaplikasiannya menggunakan malam sebagai penantang warnanya. Juga ada kanvas yang dinamakan kain mori. Mori ya, bukan nori. Oke, batik juga Nah, pada batik penggunanya atau pengaplikasiannya tersebut udah ada di Indonesia sejak abad ke-7, dan pada masa itu diperkirakan penyebarannya di daerah Jawa Tengah kebanyakannya. Nah, di awal kerajaan Hindu-Buddha, batik juga udah melebar gitu ya. Ketenarannya. Tapi sedikit informasi juga nih teman-teman, kalau misal dulu tuh batik cuma dipakai sama kaum-kaum yang elit gitu, bangsawan yang benar-benar dianggap mewah oleh keadaan sekitar. Jadi untuk kaum-kaum yang pribumi yang kayak gitu atau kaum-kaum biasa tuh tidak diperbolehkan untuk memakai batik. Nah, batik juga waktu itu tuh sampai sekarang alhamdulillahnya di masa penjajahan Belanda, batik sudah mulai diperbebaskan dan diperluaskan untuk masyarakat sampai sekarang juga. Jadi syukur banget ya kita bisa pakai batik sampai sekarang untuk kegiatan acara formal ataupun informal gitu. Oke, lanjut. Setelah dari ruangan sejarah, kita akan memasuki galeri ruangan pameran ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak banget ya gitu karya-karya kreasi batik dari beragam budaya Indonesia. Nah, mungkin teman-teman mau foto dulu atau misal mau lihat-lihat dulu.
Udah ya? Oke. Setelah itu kita ke sebelah sampingnya. Di sini ada batik parang ruksak. Parang ruksak ini berasal dari daerah Yogyakarta yang artinya parang perang dan ruksak itu ya rusak gitu. Nah, arti dari parang ruksak ini mungkin teman-teman ada yang tahu apa? Enggak? Oke, parang ruksak ini memiliki arti kita harus mempunyai budi pekerti yang luhur agar terhindar dari perilaku yang tidak baik gitu. Kayak misal pencemaran perilaku atau norma-norma yang melanggar dari hukum-hukumnya. Oke, kita lanjut ke galeri selanjutnya. Di sini ada proses pembuatan batik dengan cara mencanting ya, teman-teman. Sini simbahnya lagi mencanting. Kalau misal mencanting, teman-teman tahu dong dengan proses manual ya, maksudnya tidak dibantu dengan proses mencetaknya. Kayak selanjutnya kita beralih ke pinggirnya lagi. Di sini ada batik cetak. Teman-teman tahu nggak sih batik ini namanya apa? Pasaran kan? Belum tahu? Tahu? Namanya Mega Bendung yang dari Cirebon ya teman-teman. Kayak yang di tengah ada batik dari daerah Jakarta dan sebelah sampingnya lagi ada batik daerah Solo. Ini prosesnya dengan menggunakan cetakan dan otomatis semua gambarnya pasti sama ya. Gak mungkin beda seperti yang di batik tulis tadi. Oke, selanjutnya. Ini proses dari pembuatan batik kombinasi. Yang mana batik kombinasi ini dilakukan secara mencanting atau menulis dengan juga sama juga dicetak ya teman-teman. Jadi ada perpaduannya batik cetakan sama batik tulis. Teman-teman bisa lihat ada yang gambar-gambar yang sama dan gambar-gambar yang abstrak itu yang sama berarti dicetak dan yang abstrak berarti ditulis ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke galeri selanjutnya. Di sini tempat proses pembuatan batik. Nah, setelah dari galeri ini, teman-teman nanti bisa belajar membatik sama pemandu yang lainnya. Jadi saya di sini sebagai pemandu di area pamerannya saja. Nah, di sini ada simbah yang sedang membatik ya teman-teman. Caranya juga nanti teman-teman pasti bisa lihat. Ini cetakan batik yang teman-teman tadi lihat di batik parang ruksak. Ini cetakannya seperti ini. Lanjut proses gimana sih caranya menggunakan cetakannya ini seperti ini. Harus hati-hati juga karena kalau misal terlalu tekan nanti bleber, kalau misal terlalu cepat patah-patah juga garis-garisnya. Di sini proses pengeringannya. Ini proses pelepasan malamnya. Jadi sebelum dimasukin tinta untuk memberikan warna, si malam-malamnya juga harus dilepaskan terlebih dahulu ya. Ini proses pencelupannya agar memberikan warna pada batiknya. Dan ini proses penjemurannya. Nah, di sini kita menjemur pada suhu ruang. Dan kalau jika memiliki waktu yang lebih bisa pada sinar matahari langsung. Nah, sekian ini di part terakhir, mungkin segitu aja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Maaf bila banyak penjelasan yang kurang paham buat teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung pada galeri batik ini. Semoga teman-teman bisa melihat lebih banyak dan mengeksplor lebih banyak nantinya. Kalau bisa main-main lagi ya. Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk semuanya, jauh-jauh juga dari Bandung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.